Pernah kepikiran nggak, apa sih persamaan antara seorang pemimpin dunia yang jatuh, seorang CEO yang karirnya hancur, atau karir siapapun yang tiba-tiba runtuh dalam semalam? Jawabannya tuh seringkali bukan soal kemampuan, tapi soal karakter. Hari ini, kita akan coba bedah bareng kenapa karakter itu ibarat fondasi yang nggak kelihatan, tapi bisa menopang atau justru meruntuhkan semua kesuksesan kita. Kita mulai dari sebuah peringatan yang usianya udah ribuan tahun, tapi rasanya kok relevan banget ya buat zaman sekarang. Kitab Amsal ngasih kita gambaran yang jelas banget soal kehancuran yang datang kalau kita salah jalan. Ini jadi pengingat kalau bahaya terbesar itu seringnya bukan datang dari luar, tapi justru dari dalam diri kita sendiri. Nah, biar peringatan tadi nggak cuma jadi teori, yuk kita lihat sebuah kisah nyata. Kisah tentang seseorang yang benar-benar ada di puncak dunia, tapi kemudian jatuhnya keras banget. Ada satu nama yang mungkin bisa jadi simbol paling nyata. Dari kejatuhan dari puncak tertinggi, Dominic Strauss-Kahn. Beberapa tahun yang lalu, namanya ini ada di semua berita utama dunia. Tapi sayangnya bukan karena prestasi, melainkan karena skandal yang mengguncang. Jadi, siapa sih dia ini? Wah, dia bukan orang sembarangan loh. Strauss-Kahn ini dulunya adalah Direktur Pelaksana IMF, Dana Moneter Internasional. Bayangin aja, dia megang salah satu posisi paling kuat di dunia keuangan, yang kebijakannya itu bisa nentuin nasib ekonomi banyak negara. Dan bukan cuma itu aja, ambisinya tuh setinggi langit. Dia bahkan digadang-gadang jadi kandidat paling kuat buat jadi presiden Prancis berikutnya. Kebayang nggak, puncak kekuasaan finansial dan politik itu udah ada di depan mata. Tapi kemudian, semua itu runtuh dalam sekejap. Seluruh bangunan karir yang udah dia bangun susah payah, itu hancur lebur. Bukan karena krisis ekonomi, bukan karena salah langkah politik, tapi karena satu hal yang ngebuka semuanya. Tuduhan pelecehan seksual. Nah, ini dia poin kuncinya. Sebuah karir yang lagi di puncak-puncaknya musnah seketika. Bukan karena dia nggak pinter, bukan karena strateginya salah, tapi karena ia, kasarnya, terjegal oleh karakternya yang bobrok. Ini jadi gambaran yang tragis banget, gimana retakan kecil di karakter seseorang bisa meruntuhkan gedung pencakar langit sekalipun. Oke, cerita Strauss-Kahn tadi mungkin kedengarannya ekstrim ya. Tapi jangan salah, ini bukan cuma cerita tentang satu orang, ini bisa jadi cermin buat tantangan yang kita semua hadapi. Intinya begini, nggak ada seorang pun yang kebal, siapapun itu. Kisah ini justru jadi peringatan buat kita semua, semakin tinggi kita mendaki, semakin jauh kita bisa jatuh. Sejarah itu penuh banget sama contoh-contoh serupa. Tokoh publik yang kita puja-puja, pemimpin bisnis yang brilian, bahkan para hamba Tuhan sekalipun. Banyak yang gugur karena gagal menjaga satu hal yang paling fundamental, integritas mereka. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau kejatuhan bisa menimpa siapa saja, terus apa dong kuncinya supaya kita nggak cuma bisa sampai di puncak, tapi juga bisa bertahan di sana? Jawabannya ada di sini. Nah, kalimat ini adalah jantung dari semua pembahasan kita. Kerja keras itu bisa loh bawa kita ke atas panggung. Tapi, untuk tetap bertahan di sana, pas lampu sorot lagi terang-terangnya, kita butuh sesuatu yang lebih dalam. Kita butuh integritas yang kokoh. Jadi, apa sih integritas dalam konteks ini? Gampangnya gini, integritas itu satu-satunya hal yang bisa mempertahankan kesuksesan kita dari sabotase diri kita sendiri. Dengan kata lain, integritas itu adalah benteng pertahanan kita melawan kelemahan diri kita sendiri. Oke, kita udah sepakat nih kalau integritas itu penting. Tapi, mari kita gali lebih dalam. Kenapa ini sepenting itu? Ternyata ada dua alasan mendasar yang kuat banget. Yang menarik banget di sini adalah ternyata tujuan integritas itu ada dua lapis. Di satu sisi, ya, integritas itu menjaga pencapaian duniawi yang udah kita raih susah payah. Tapi di sisi lain, yang jauh lebih fundamental, integritas itu juga ngejaga kehidupan kekal yang udah Tuhan kasih. Jadi taruhannya ini bukan cuma soal karir, tapi juga soal jiwa kita. Hidup ini tuh sering diibaratkan seperti sebuah perlombaan. Dan dalam perlombaan ini, memulai dengan start yang bagus itu emang penting, tapi itu bukan segalanya. Yang paling penting justru adalah bagaimana kita menyentuh garis finish. Tuhan itu nggak cuma mau kita mulai dengan baik, Dia mau kita menyelesaikan perlombaan ini dengan hebat dan terhormat. Dan itu cuma bisa terjadi kalau kita menjaga karakter kita sampai akhir. Lalu, gimana cara praktisnya? Gimana kita bisa secara aktif membangun benteng pertahanan karakter kita ini? Mari kita lihat langkah-langkah konkretnya. Di sini disederhanakan jadi 3 langkah praktis. Pertama, jaga kehidupan kita. Ini artinya kita harus waspada sama keputusan-keputusan kecil sehari-hari. Kedua, hidup berkenan.
Maksudnya, tindakan kita harus selaras dengan nilai-nilai yang kita pegang, baik pas ada yang lihat ataupun enggak. Dan yang ketiga, muliakan Tuhan. Jadikan integritas sebagai tujuan akhir, bukan cuma sebagai alat buat meraih sukses. Kalau kita melakukan ini semua, hasilnya apa? Dua hal yang luar biasa. Pertama, kita akan hidup dalam damai sejahtera. Hati kita tenang. Kedua, hidup kita akan jadi kesaksian yang mempermuliakan Tuhan. Inilah hasil akhir dari sebuah kehidupan yang berintegritas. Jadi, kita akhiri pembahasan kita dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan bersama. Coba deh lihat kesuksesan yang Anda miliki saat ini, mau itu besar atau kecil. Lalu tanyakan pada diri sendiri. Tanpa fondasi integritas dan karakter yang kuat, kira-kira berapa lama ya semua ini bakal bertahan? Jawabannya mungkin akan menentukan arah hidup Anda selanjutnya.